Bapa di dalam surga, berkatilah kami. Hari ini kami datang kepadamu untuk berbakti, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dan beri kekuatan kepada kami di dalam mentaati dan mengerti firman Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Matius pasal ke-7 ayat ke-9 dan ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Ayat ke-9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberikan ular jika dia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apakah Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Atau terjemahan lain, mungkinkah seorang anak yang minta roti diberikan batu? Mungkinkah seorang yang minta ikan diberikan ular? Kamu bagaimanapun tidak baiknya masih memberikan yang paling baik kepada anakmu. Masakan Bapamu yang di surga tidak memberikan yang baik kepada kamu yang minta kepadanya? Saudara-saudara, sekarang kita masuk ke dalam minta lalu dapat apa? Minta itu merupakan salah satu segi daripada agama yang tidak mungkin tidak ada. Tidak ada agama yang tidak berdoa. Tidak ada orang beragama tidak minta kepada Tuhannya apa yang dia perlukan. Ini satu dalil yang umum yang kita semua mengerti pada dasarnya. Sama seperti di bagian depan sebelum ayat-ayat ini. Mintalah, engkau akan diberi. Carilah, engkau akan menemukan. Ketuklah pintu, akan dibuka pintu. Yang lalu kita sudah memberikan khotbah tentang ayat-ayat ini. Lalu sekarang waktu minta diberi, minta diberi. Sekarang ada ajaran yang aneh sekali. Mungkinkah seorang anak minta roti, bapaknya kasih batu? Mungkinkah seorang anak minta kepada bapak, saya mau ikan, dikasih ular? Tidak mungkin, bukan? Ini pengertian yang semua tahu. Kenapa Tuhan Yesus harus mengatakan? Karena Yesus akan mengatakan, engkau sebagai orang tua mengetahui bagaimana mencintai anakmu dan memberikan yang baik kepada anakmu. Tidak mungkin engkau memberikan yang melukai, yang merusaki, atau yang membahayakan anakmu. Minta roti dikasih batu, itu papa apa itu? Minta ikan dikasih ular untuk menggigit, itu ayah hatinya seperti apa? Tidak mungkin. Tetapi herannya, di dalam ayat ini terjemahan Indonesia tepat. Meskipun engkau jahat. Loh, ini siapa? Ini anak-anak Tuhan loh. Anak-anak Tuhan masih ada yang jahat? Ada. Anak-anak Tuhan masih bermotivasi tidak baik? Banyak. Anak-anak Tuhan maunya anugerah Tuhan, tetapi dia tidak mau memberi anugerah kepada orang lain. Orang itu kalau musuhmu, orang itu kalau kurang baik sama kamu, biasa kamu memperlakukan secara tidak baik karena kamu masih jahat.
Meskipun sudah mendapat anugerah pengampunan, sudah dapat keselamatan, sudah diberikan hidup yang baru, tapi tidak berarti engkau langsung menjadi orang baik seperti Tuhan menghadapi orang lain. Engkau biasa kurang baik kepada siapapun, tetapi kepada anak tidak. Nah, di sini Yesus dengan terus terang memberitahu kepada kita, kita bukan orang baik. Kita menerima kebaikan dari Tuhan karena kita mau. Kita baik kepada Tuhan karena Tuhan terlebih dulu baik kepada kita. Jadi kepada Tuhan kita baik, tapi kepada manusia kita tidak baik. Saudara-saudara, kita tidak baik kepada orang lain karena itu orang lain. Kita baik kepada Tuhan karena Tuhan baik kepada kita. Tetapi kenapa ada orang ateis? Kenapa ada orang tidak percaya Tuhan? Karena dia kira Tuhan tidak baik sama dia. Mungkinkah orang merasa Tuhan tidak baik kepada kita? Sering. Di dalam kita memperlakukan kita dengan orang lain, kita menghadapi Tuhan yang kita salah mengerti terhadap kita. Kita selalu memikirkan semacam kepercayaan yang salah. Akibatnya mungkin kita jatuh menjadi ateis. Kenapa Tuhan kasih dia kaya, kasih saya miskin? Kenapa dia matanya besar, saya kecil? Kenapa dia matanya terang, saya buta? Kalau Tuhan pernah memberikan ketidakadilan atau memperlakukan secara tidak sama rata kepada setiap orang, maka saya yang dapat lebih kerugian dari orang lain menganggap itu kejahatan Tuhan, ketidakadilan Tuhan. Maka Tuhan seperti ini lebih baik tidak ada. Akhirnya kita ambil keputusan vonis tidak ada Allah, jadi ateis. Saudara-saudara, manusia jahat kepada manusia biasa karena manusia selalu memperlakukan orang lain tidak sama dengan memperlakukan kepada diri sendiri. Itu sebab kalau tidak mencintai diri dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin mencintai orang lain. Mencintai sendiri menjadi dasar kemungkinan untuk mencintai orang lain. Itu sebab tidak salah Alkitab mengatakan, cintailah orang lain seperti engkau mencintai sendiri. Jadi cinta diri itu dasar. Sudah dasar cinta diri, maka belajar mencintai orang lain karena melihat orang lain sebagai seorang diri yang berada di dalam orang lain. Hubungan antara manusia itu rumit sekali. Human relationship is the most complicated things in the world. Tetapi di dalam saling menghadapi satu dengan lain, dengan benci, dengan balas dendam, dengan tidak senang, dengan pelit, dengan segala macam cara memperlakukan orang lain, pasti tidak sama dengan memperlakukan kepada anak-anak sendiri. Orang yang menjadi maling, pencuri, tak mungkin mencuri anak kecil punya barang karena mempunyai kerakusan terhadap hal itu. Tetapi kasih, memberi. Semua orang yang bagaimana jahatnya, tidak jahat kepada anak sendiri. Nah, ini satu keajaiban. Ini satu mujizat yang Tuhan memberikan ke dalam umat manusia. You are good to your children. You're good to your son, your daughters, which you beget yourself. Kalau kepada anak tiri yang lahirnya orang lain selalu beda. Terhadap anak sendiri yang darah daging sendiri selalu mencintai. Tuhan sekarang mengatakan, jangan lupa engkau sama bapakmu itu ada hubungan seperti keluarga. Papamu melahirkan kamu dengan Roh Kudus. Papamu mencintai engkau seperti engkau mencintai anak-anak buah daripada pernikahanmu sendiri. Sehingga engkau mau tidak mau mencintai anak-anakmu secara dasar, secara alamiah. Tidak usah dipaksa, tidak usah dibikin-bikin. Anak minta roti, kasih batu, itu orang gila.
Anak minta ikan dikasih ular, itu orang jahat. Tetapi kau memang jahat. Kau sering jahat sama orang lain. Kau sering pelit sama orang lain. Kau sering tidak mempunyai cinta kasih yang cukup kepada orang lain. Ini harus kita akui. Kita sama semua orang beda-beda. Orang baik kepada saya baik kepada dia sedikit. Orang tidak baik kepada saya lebih tidak baik memperlakukan dia. Kalau kamu baik sama saya terpaksa baik sedikit sama kamu. Kalau jahat kepada saya jahat lebih daripada kamu. Ini sifat saya. Banyak orang mempunyai pikiran begini. Saya ini memang begitu. Kalau lu baik sama saya baik sama kamu. Kalau jahat sama saya akan pasti lebih jahat saya kepada kamu. Inilah kejahatan manusia. Inilah satu hal yang umum. Satu hal yang kita lihat saben hari. Manusia memperlakukan orang lain dengan keadaan reaksi yang tidak normal ini. Saudara-saudara, lalu saya tanya, pernahkah engkau mengatakan kalimat seperti ini? Kalau saya dibaik, saya baik. Kalau lu jahat, saya lebih jahat. Pernah mengatakan kalimat ini? Pernah dengar tak? Bukan saudara pernah dengar, you sendiri pernah katakan, saya memang begini, mau apa? Kalau kamu baik sama saya baik sama kamu. Berarti kita secara tidak sadar telah mengaku secara otomatis kebaikan kita itu pasif, kejahatan itu aktif. Kalau kamu baik kepada saya akan baik sedikit kepada kamu, pasif. Karena sudah dibaiki sungkan. Kalau orang terus baik itu masa kita jahatin. Tapi kalau lu jahat, nah kesempatan saya jahat kembali kepada engkau. Dalam hal ini kita membuktikan kita mempunyai kebajikan yang sangat pasif. Tapi kita mempunyai kejahatan yang sangat aktif. Itulah hubungan manusia dengan manusia. Tetapi hal seperti ini tidak pernah kita lakukan kepada anak sendiri. Karena anak itu dilahirkan oleh istri kita dengan susah payah, dengan kesakitan. Anak itu dilahirkan dengan keinginan kita mempunyai keturunan. Maka waktu kita lihat istri kita mengandung, kita mulai merasa kasihan. Perempuan begitu susah melahirkan anak. Yang laki-laki menikmati seks, yang perempuan mesti menanggung beratnya, bebannya. Meskipun yang dilahir cuma 2 kilo, tapi mengandungnya 12 kilo. Apa saja yang di dalam untuk mengisi. Dapurnya di dalam, masaknya di dalam, kasih makan di dalam. Semua disiapkan oleh Tuhan. Dengan cara cipta yang begitu rumit, baru anak dilahirkan. Sekarang dokter memperbolehkan laki-laki melihat istrinya melahirkan. Saya mengetahui kesusahan yang jadi wanita, lalu timbul perasaan kasihan dan cinta kasih sebagai kewajiban orang tua. Saya ke-4 anak lahir, saya 3 di luar negeri, hanya 1 yang saya ada di Indonesia. Mas saya hanya tahu yang kedua itu lahir, saya ada di rumah sakit tunggu dia lahir. Saudara-saudara sekalian, setelah istri kita melahirkan anak, kita mulai timbul cinta kasih kepada anak. Lebih dari mencintai istri. Kita cinta istri karena cantiknya, karena mudanya, karena eloknya, karena sesuatu yang menarik kita. Kita cinta anak lain. Anak kalau tidak bagus, tetap kita cinta. Tidak cantik, tetap kita cinta. Itu anak. Karena itu anak, maka itu adalah hidup di dalam hidupku, tulang dari tulangku, daging dari berdagingku. Itu adalah daging tulang aku sendiri. Aku mencintainya. Itu adalah hidup yang mewakili aku, yang meneruskan eksistensi aku. Dalam bahasa Inggris, I am survived by my children.
Saya berada eksitansi diteruskan oleh anak-anakku. Itu kalimat dalam sekali artinya. Setiap kali kita membedakan, membandingkan kalimat-kalimat yang sama di dalam kebudayaan berbeda, kita mendapatkan satu pengertian kesadaran, keinsyafan yang segar. Bagaimana manusia mencetuskan, menyatakan pengertian sesuatu yang direfleksikan melalui literatur, melalui bahasa. Anak-anak. Waktu kita menyebut anak, jiwa kita sudah lain. Itu anak loh. Itu bukan orang lain loh. Kalau orang lain dileceh, dihina, dibully, dimainkan. Tapi anak sendiri tidak bisa ini. Ini anak. Anak minta sesuatu, jangan bilang minta. Sebelum dia mengetahui bagaimana minta, engkau sudah siapkan. Banyak orang itu mencintai anak sampai kelebihan. Semua yang belum diminta, belum diperlukan sudah disiapkan sebanyak-banyak mungkin. Di Surabaya ada satu orang, anaknya minum susu. Kaleng susu sudah selesai, habis, tidak dibuang. Ini menjadi peringatan, ini anak saya yang minum susu ini. Akhirnya kalengnya sampai 200 belum dibuang. Baru dia sadar, rumahnya tidak cukup, kamarnya kaleng tok, baru dibuang. Karena apa? Itu anak. Lalu anak ini dari tidak ngomong menjadi bisa bicara, dari tidak ngerti apa menjadi bisa minta. Aku minta roti, kasih batu. Tidak mungkin. Yesus bilang, masakan anakmu minta roti, kamu kasih batu. Tidak ada itu. Kalau anak itu minta ikan, kasih ular. Orang gila itu. Pasti engkau memberikan yang baik kepada dia. Karena menjadi orang tua. Maka pernikahan itu perlu. Kalau tidak pernah nikah, sulit sekali mengerti apa artinya berkorban menjadi orang tua. Waktu anak sakit, hatimu itu khawatir, cemas. Apalagi kalau anak satu-satu, sakit keras, engkau ingin memberi hidup mengganti dia. Biar aku yang mati, dia jangan sampai mati. Anak-anak kalau sakit keras, orang tuanya gelisah luar biasa. Karena itu anak. Bagaimana mencintai anak? Itu belajar dari satu orang mengasihi orang lain. Kalau tidak ada anak, sulit mengetahui apa artinya mengasihi orang yang lain, bukan diri sendiri. To love yourself is very natural. To love other is you learn. Mengasihi diri itu natural, semua tahu. Mengasihi orang lain itu harus belajar. Nah, melalui sudah nikah, sudah mempunyai anak, engkau baru belajar mengasihi orang lain. Waktu engkau mengasihi istri, banyak imbalan yang kau dapatkan. Karena itu istri, ada syarat engkau mencintai dia. Tidak mungkin engkau mencintai siapapun asal dia perempuan. Itu orang gila. Waktu engkau mau ambil satu di antara ratusan perempuan menjadi istri, engkau ada standar. Engkau ada ukuran. Engkau ada kriteria. Ini sesuai dengan ukuran standar saya. Saya mau ini, tidak mau yang lain. Tapi anak tidak. Satu-satu yang dipilih adalah nyonya atau suami. Engkau tidak pernah bisa pilih papa, tidak pernah bisa pilih mama, tidak pernah bisa pilih saudara. Dikasih apa ya apa. Engkau tidak bisa pilih anak. Kalau anak lahir cacat, engkau tidak bisa. Ini cacat, dibuang ke sampah. Tetap engkau diterima. Karena ini sudah di luar daripada hak engkau pilih. Engkau cuma diberi satu kesempatan. Pilih jodoh. Itu sebab jangan sembarangan pilih. Karena kesempatan itu hanya satu kali. Sesudah itu pilih anak, tidak ada hak. Pilih cucu, tidak ada hak. Dikasih apa, terima saja. Jangan cerewet. Dikasih.
Tapi herannya sekali, waktu pilih nyonya anda ada cinta yang bersyarat. Waktu mencintai anak tidak boleh pakai syarat. Itu satu naluri di dalam hidup yang sudah diberikan sesuatu kewajiban cinta. Lalu kalau anak itu minta sesuatu, engkau berikan dia. Engkau rela, bahkan lebih daripada rela. Kadang-kadang kerelaan itu kelebihan menjadi manja, menjadi merusak anak tidak sadar. Tapi di sini Tuhan Yesus berkata, engkau meskipun jahat. Waduh, ini engkau bukan orang luar loh. Bukan orang berdosa loh. Adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Ingat ya, kita adalah orang Kristen yang dasarnya masih jahat. Yesus bilang, meskipun engkau jahat. Terjemahan Mandarin, meskipun engkau kurang baik. Saya kira bahasa Indonesia di dalam ayat ini lebih tepat. Meskipun sifatmu jahat, tapi engkau masih mengetahui bagaimana mengasihi anak. Apalagi Bapakmu di surga. Saudara-saudara, setiap kali kita melihat anak, kita memikirkan hubungan Tuhan yang mengasihi kita. Seperti kita mengasihi anak-anak kita. Apakah Tuhan tidak mengetahui memberikan yang baik kepada engkau? Bayangkan bagaimana engkau mencintai anak. Sekarang engkau pikirkan bagaimana Allah mengasihi engkau. Engkau tidak mungkin melukai anakmu. Engkau tidak mungkin mempunyai kejahatan kepada anakmu. Engkau mempunyai kejahatan kepada orang lain. Manusia kepada Tuhan, kalau salah mengerti kira Tuhan jahat, itu bisa menimbulkan ateisme. Ateisme ditimbulkan daripada dua motivasi. Pertama, tidak bersyukur dan tidak setuju atas ketidaksamarataan pemberian Tuhan kepada sesama manusia. Kenapa saya diberlakukan lebih jelek? Tidak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, kenapa tidak adil? Karena tidak adil, maka tidak ada Tuhan. Itu timbul ateisme dari motivasi diperlakukan tidak adil. Setiap orang diciptakan secara tidak sama. Bahasa mengatakan every man is created equally. All men are created equally. Itu kalimat secara dasar boleh diterima, secara mendetail tidak. Ada orang diciptakan dengan sombong, dengan bangga, dengan kaya, dan dilahirkan di keluarga orang yang mampu. Ada orang dilahirkan dalam keluarga miskin yang sangat picik. Mana bisa sama? Ada orang dilahirkan dengan tubuh yang sehat. Ada orang dilahirkan dengan terus menerus menderita penyakit. Ada orang dilahirkan dengan elok, ganteng, bagus, luar biasa kayak malaikat. Ada yang dilahirkan dengan cacat. Lalu orang yang diperlakukan secara lebih kurang menimbulkan satu pikiran, Allah tidak ada. Motivasi ateisme kedua adalah dia ingin melakukan kebebasan berbuat segala macam jahat, tapi dia tidak ingin diadili oleh Tuhan. Dia mengharapkan Allah tidak ada. Inilah dua di antara begitu banyak motivasi ateisme. Allah tidak adil. Harap Allah tidak ada. Kebebasanku tidak usah bertanggung jawab untuk menerima hukuman daripada penghakiman Tuhan. Ini caranya ateisme. Lalu kalau orang sudah memikirkan Allah tidak ada, dan dia mengambil pegangan itu untuk melakukan hari depan dia, itu menjadi orang yang sering mengacaukan masyarakat, sering mengganggu orang lain, sering menjadi kesulitan untuk seluruh komunitas.
Nah, saudara-saudara, ateisme selalu mengganggu orang lain. Orang ateis selalu mempersalahkan Tuhan, merugikan gereja, mengacaukan masyarakat, dan selalu mengganggu orang-orang di dalam komunitas. Ada seorang majelis kita 10 tahun yang lalu, anaknya ateis. Dan papanya orang baik sekali, sangat rohani, cinta Tuhan, orang yang sekali menjadi contoh, suami istri baik sekali. Tapi dia heran, kenapa anak saya pintar sekali tapi ateis? Dia menyelidiki, dia mencari sebab, akhirnya menemukan anaknya itu dipengaruhi oleh seorang filosof namanya Dawkins. Dawkins ateis, memberikan pengajaran bahwa tidak ada Allah, sehingga gini. Dia setuju. Lalu papanya bicara sama saya, bagaimana ya? Saya punya anak pintar sekali, tapi saya punya anak dalam menganut ateisme. Saya menjadi majelis susah hidup di dalam gereja, susah menyaksikan Kristus kepada orang lain, susah mengabarkan Injil. Batong, saya harus bagaimana? Saya bilang secara positif, anakmu menjadi ateis, sedang Tuhan mempersiapkan dia menjadi apologist. Tuhan membiarkan anakmu pernah mengalami ateisme. Besok kalau dia kembali, dia akan menjadi orang yang menjelaskan kepada orang, pemuda-pemudi lain, jangan menjadi ateis, salahnya ini. Karena dia mengalami, dia mengetahui, dia mempunyai kemungkinan menolong orang lain. Jawabnya orang majelis ini, iya kalau dia balik. Kalau dia tidak balik sampai mati, saya cilakalah. Saya majelis yang anaknya ateis sampai mati tidak melihat dia bertobat. Bagaimana? Saya tanya dia, kenapa engkau begitu pesimis? Kenapa engkau begitu tidak ada iman Tuhan akan merubah dia? Saya sudah berusaha setengah mati bertahun-tahun, makin lama makin keras, dan dia ateisnya sangat kolot sekali. Saya sudah tanya banyak pendeta, banyak menginjil, banyak hamba Tuhan menganjurkan dia, semua tidak mau dengar. Bagaimana saya sebagai orang ayah? Beberapa bulan kemudian dia bilang, Pak Tong, saya sudah tidak bisa tahan. Saya sudah sangat kecewa. Dan dia tidak lama lagi mau ke Amerika, sekolah, universitas di situ. Saya makin gemetar. Karena di Amerika orang ateis itu sangat banyak di tengah-tengah anak-anak universitas. Maka saya takut sudah sampai di situ, dia seumur hidup tidak kembali. Saya cuma dapat hibur dengar Patong berkhotbah mengenai seorang namanya Monica yang melihat anaknya begitu jahat, begitu rusak. Dia berdoa dengan air mata membasahi seluruh pakaiannya. Dan ditanya oleh pendeta, karena dia semua sudah pulang di gereja, perempuan ini tidak pulang. Dia berada berlutut di dalam gereja di pinggir satu tiang, nangis terus. Ibu, kenapa engkau tidak pulang? Saya lagi berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Apa yang kau perlu bisa saya bantu? Anak saya melawan Tuhan, anak saya ateis. Pastor itu mengangkat tangannya ibu yang nangis berkata, saya kasih tahu, anakmu yang perlu air mata doa banyak seperti kamu. Tak mungkin binasa. Waduh, ibu itu dapat hibur. Anakku perlu air mata begitu banyak untuk doa bagi dia. Anakku pasti tak mungkin binasa. Patong, kalimat itu memberi kekuatan kepada aku. Dan saya akan terus berdoa menangisi anakku. Harap dia bisa bertobat. Tapi sekarang dia sudah mau ke Amerika. Saya takut sekali.
Saya bilang, bawalah anakmu kepada saya sebelum dia berangkat. Suami istri atur satu waktu ketemu saya di gereja ini. Saudara-saudara, lalu saya tanya sama dia, saya dengar kamu ateis. Iya. Engkau rasa ateis betul? Betul. Engkau tidak percaya Tuhan? Tidak percaya. Wah, kerasnya, kakunya luar biasa. Saya tidak bisa apa-apa. Lalu saya melihat dari lain. Engkau dilahirkan di luar Kristen. So what? Saya dilahirkan di luar Kristen. Tidak berarti ada Tuhan Allah. Tetapi keluargamu baik. Oh, saya percaya. Keluarga saya baik. Papamu baik enggak? Baik sekali. Mamamu baik enggak? Baik luar biasa. Papa sama mama damai, akor luar biasa. Kamu puas keluargamu? Puas. Di dalam keluarga saya ini papa jadi teladan, mama jadi teladan. Mereka saling mencintai dan mereka mencintai kami. Saya sangat puas dilahirkan dan dibesar di dalam keluarga papa mama saya yang menjadi majelis ini. Saya bilang, tidak apa-apa. Itulah sebab saya kasih tahu. Di dalam rumah kasih cinta, papa mamamu sejati. Papa mama sungguh mencintai aku, sungguh mencintai aku. Oke, cukup. Saya kasih tahu kalimat satu saja. Lalu engkau boleh pergi ke Amerika. Pak Tom mau bicara apa? Saya bilang, true love is the manifestation of true God. Cinta yang sejati itulah manifestasi daripada Allah yang sungguh-sungguh berada. Simpan di dalam hati, saya percaya kamu anak yang pintar. Dan akhirnya di dalam GRI anak-anak biasa tak mungkin kerjakan satu hal kecuali engkau. Apa itu? Saya ateis. Saya percaya papa mama cinta saya. Saya pintar, lalu akhirnya saya mungkin melakukan sesuatu hal yang tak mungkin dikerjakan oleh pemuda-pemuda yang lain. Apa itu maksudnya? Saya bilang, besok engkau akan kembali. Tak tentu. Engkau akan percaya kepada Tuhan. Tak tentu. Saya akan ateis selamanya. Setelah engkau kembali, engkau sekarang aku tidak, saya tidak jadi soal. Tapi saya percaya engkau akan kembali. Setelah engkau kembali, ada orang ateis yang lain. Semua pemuda tidak bisa apa-apa. Cuma bisa lihat mereka jadi ateis. Tapi engkau yang sudah kembali akan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Di situ pendeta-pendeta tidak bisa. Mungkin saya juga tidak bisa. Mungkin majelis lain tidak bisa. Tapi engkau bisa. Karena engkau pernah masuk ke jurang. Kembali lagi. Tahu bagaimana bahayanya jurang. Bagaimana keluarkan orang dari jurang. Engkau mempunyai pengalaman khusus. Bagaimana Pak Tom mengetahui ini? Saya senyum. Terus terang, saya dulu ateis. Saya dulu evolusionis. Saya dulu seorang komunis. Saya dulu tidak percaya Tuhan, melawan Tuhan. Tetapi akhirnya saya dikembalikan oleh Tuhan menjadi orang Kristen dan dipanggil Tuhan menjadi pekabar Injil. Maka waktu saya bikin KKR di seluruh dunia, banyak orang ateis kembali kepada Tuhan. Keep what you think that your family already have the true love to you. Keep that mind. And in the time of difficulty, time of disasters, time of danger in your life journey, remember the true God show His true love to manifest His existence. I pray for you now. Saya berdoa bagi dia. Sesudah itu saya memberi sebuah hadiah kepada dia. Lalu mereka pisah. 2 minggu lagi anak ini ke Amerika.
5 tahun sesudah peristiwa itu terjadi, saya tanya papa mamanya, bagaimana imannya? Sama kamu suami istri baik, baik sekali. Kami sangat mencintai dia. Tapi dia apapun setuju, cuma tidak setuju iman kita di GRI. Saya bilang sabar, jangan putus asa, jangan khawatir. Tuhan mempunyai kekuatan mempertobatkan orang. Sekarang banyak keluarga orang Kristen, anak yang tidak mau bertobat. Kalau lihat papa mamanya tidak beres. Kalau engkau beres, yang tidak beres ada dia. Kamu yang mempunyai kekuatan membawa dia kembali. Tapi kamu tidak beres, anaknya beres. Jangan harap kamu gampang memimpin mereka kembali. Dengar baik-baik. Setiap kalimat dari mimbar ini diberikan kepada engkau melalui jiwa yang sangat takut kepada Tuhan dan sangat teliti mempelajari firman dan sangat waspada di dalam mengajar engkau. Saudara, 2 tahun lagi setelah dia pergi Amerika 7 tahun dia kembali. Saya tanya papanya, bagaimana iman dia? Papanya menjawab, puji Tuhan, dia mulai mengaku Tuhan itu ada. Saya senang luar biasa. Kenapa? Karena dia telah lihat sini sana. Semua orang ateis hidupnya tidak beres. Tidak ada cinta yang sungguh-sungguh. Tapi lihat kembali. Di dalam keluarga Kristen ada cinta kasih Tuhan yang sungguh-sungguh. Yang benar, yang tekun, yang sabar, dan cucurkan air mata mendoakan orang yang tidak percaya. Sekarang anak itu sudah pulang lebih dari 5 tahun, sudah menikah, sudah kembali di dalam gereja, ikut kebaktian di salah satu cabang kita. Saya bersyukur kepada Tuhan. Anak yang perlukan air mata doa syafaat sebegitu banyak, tak mungkin binasa. Ini kalimat dari seorang yang namanya adalah pastor yang penting di dalam abad ke-4 dan ke-5, yaitu pendetanya, mamanya Augustinus. Saudara-saudara, akhirnya anak yang tadinya sangat melawan Tuhan, sangat berdosa, berbuat segala macam kejahatan, berzina dan sebagainya, sama pacarnya, akhirnya bertobat dan menjadi satu uskup yang paling pintar dan paling rohani di dalam zaman dia. Melampaui orang-orang bapak gereja yang lain, termasuk itu orang-orang seperti Valentinus, seperti itu orang-orang yang disebut Origenus, dan orang-orang lain yang terkenal di dalam abad-abad permulaan. Dan waktu Augustinus mati, dia meninggalkan, mentabiskan 80 uskup meneruskan pekerjaan Tuhan. Gereja perlu orang yang pernah gagal tapi kembali, yang pernah jatuh tapi bangun, yang pernah melawan Tuhan tapi bertobat. Gereja memerlukan anak-anak yang pintar, tetapi mereka pernah ditangkap oleh iblis sekejap waktu, tapi akhirnya kembali bertobat menjadi laskar Kristus, menjadi pimpinan yang kuat. Banyak pendeta di sini orang baik, tapi Stephen Tong waktu muda, ateis, evolusionis, melawan Tuhan, mengikut komunis. Tapi setelah bertobat, saya menjadi salah satu pendeta yang paling kuat, paling berani membela kebenaran Tuhan dan berkhotbah untuk membawa manusia kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara,
Ateis tidak usah takut. Mereka tidak mempunyai kekuatan terlalu besar untuk melawan cinta dan kuasa Injil sehingga akhirnya bisa kembali. Anak-anakmu bagaimana engkau hati-hati menjadi teladan. Anak-anakmu bagaimana engkau harus mempersiapkan segala kecukupan mengisi kebutuhan mereka. Demikian, bayangkan kamu mencintai anak, apakah Tuhan tidak mencintai kamu? Kamu meskipun jahat, tetap Tuhan memberikan yang terbaik kepada kamu. Seperti anakmu yang mungkin ateis, mungkin tidak baik, tapi kamu selalu mempunyai cinta untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Kalimat selanjutnya, bukankah Bapamu di surga tidak mungkin memberikan ular kepada kamu kalau kamu minta ikan? Tidak mungkin Allah di surga memberikan batu kepada kamu kalau kamu minta akan roti. Saudara-saudara, God is so good. He's always provide the best for you. Dan yang disebut the best itu apa? Di dalam Matius semangat barang yang baik untuk kamu. Tetapi di dalam Lukas 11 ayat 13, Bapakmu akan memberikan yang terbaik kepada kamu yang minta kepada dia. Minta apa? Minta sesuatu, dikasih apa? Dikasih lebih dari sesuatu. Nah di dalam ayat 11-13 Lukas itu kita tidak jelas yang diminta apa. Tapi yang dikasih itu dicatat. Di Matius tidak ada. Yang dicatat di dalam Lukas ada. Tuhan memberikan Roh Kudus kepadamu. Saya pernah khotbah, siapakah yang mendapat Roh Kudus? Tidak pernah Tuhan bilang itu Roh Kudus. Waktu mereka minta apa? Minta Roh Kudus. Apakah Alkitab ada mengajar kamu harus minta Roh Kudus? Tidak jelas. Tapi Roh Kudus diberikan bukan karena kita minta, karena kita tidak ngerti siapa Roh Kudus. Jadi orang mendapat Roh Kudus karena Roh itu dijanjikan, bukan diminta. We can never understand who is Holy Spirit, and we do not have intention to ask for Holy Spirit, but God has the intention to promise to us. God had provided to us, prepare to give Holy Spirit for us. Bukan karena kita minta Roh Kudus, karena kita tidak tahu apa itu Roh Kudus. Kita tidak mengenal Roh Kudus. Tetapi di dalam keadaan kita belum pernah minta, kita belum pernah mengerti siapa Roh Kudus, Tuhan sudah menjanjikan akan memberikan Roh Kudus. Di luar marifat, di luar pikiran, di luar pengertian, bahkan di luar permintaan kita. Saudara-saudara, kalau engkau minta, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kamu. Yang kau minta apa? Jangan seperti orang kafir. Minta kaya, minta rezeki, minta berkat, minta kuasa, minta umur panjang, minta hari subur, minta segala berkat jasmania. Itu permintaan orang kafir. Engkau harus cari lebih dulu kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Yang kau perlukan akan ditambah kepada engkau. Di sini banyak lapisannya dari doa. If you seek after the kingdom and the righteousness of God, carilah kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Di sini kebenaran bukan truth, bukan kebenaran benarnya di dalam teori, tapi kebenaran di dalam hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mempunyai dikayosune, itu istilah lain sama aletheia. Aletheia kebenaran ratio, tetapi dikayosune kebenaran di dalam karakter yang memperkenan kepada Tuhan. Saya tidak memberikan penjelasan yang panjang mengenai istilah itu.
Kalau engkau meminta yang benar, minta yang keseluruhan, maka kebutuhan yang fragmental, segi-segi kecil, semua sudah disediakan. Masa Tuhan tidak tahu engkau perlu sehat? Masa Tuhan tidak tahu engkau perlu aman? Masakan Tuhan tidak tahu engkau perlu sukacita? Masakan Tuhan tidak tahu engkau perlu uang? Apakah Tuhan buta? Tidak sadar engkau perlu uang. Satu hari 3 kali makan perlu uang. 1 bulan engkau perlu uang. Setiap tahun perlu pakaian. Semua yang kau butuhkan Tuhan tahu semua. Maka kalau engkau minta itu, apa bedanya doamu dibanding orang-orang kafir? Sama orang kafir mintanya uang, mintanya kaya, mintanya sehat. Maafkan saya sering berkata, sekarang kata lagi. Setiap kali naik kapal terbang saya tidak pernah doa, Tuhan jaga saya selamat. Saya tidak pernah doa. Karena saya itu Tuhan sudah tahu. Tidak usah saya kasih tahu. Saya tidak pernah minta uang, tidak pernah minta pakaian, tidak pernah minta sejahtera, tidak pernah minta rezeki, tidak pernah minta kaya. Karena apa? Itu semua hal kecil-kecil. Hal kecil-kecil had already been taken care of our God. Allah sudah mengingat dan sudah mempersiapkan untuk kita. Tapi yang saya doa adalah kerjaan Tuhan, penginjilan dunia. Banyak orang belum diselamatkan. Banyak orang melawan Tuhan. Kira memberikan pertobatan mereka. Karena saya minta sesuatu menurut apa yang Tuhan hendaki, maka yang ku hendaki sudah dicakup seluruhnya di dalam kelimpahan Allah yang mempersiapkan untuk saya. Nah, ini saya terus terang, tidak pernah minta uang supaya saya kaya, tidak ada satu kali. Saya cuma pikir kalau Tuhan, saya berdoa pekerjaanmu perlu banyak uang, Tuhan siapkan, bukan untuk saya, untuk pekerjaanmu. Itu sebab saya percaya saya lebih kaya dari mereka. Bagaimana kaya? Cuma rumahnya lebih bagus, mobilnya lebih hebat, uangnya di bank lebih banyak. Tapi saya kaya, saya bisa mempersiapkan gereja-gereja yang besarnya ribuan orang supaya orang menerima firman Tuhan. Saya kaya bukan di dalam uang, kaya di dalam kebenaran. Saya kaya di dalam iman. Saya kaya di dalam berharap kepada Tuhan. Saya kaya di dalam cinta kasih untuk pekerjaan Tuhan. I'm very rich in faith, in hope, in love, in preparing all the facility to accommodate more people to listen to the word of God. Anggaplah ini rumah saya. Siapa rumah lebih besar dari ini? Tidak. Saya tidak kaya. Saya tidak pernah mempunyai mobil yang mewah sekali. Saya sering pakai Mercy. Tapi Mercy yang saya miliki itu sudah 18 tahun. 18 tahun kalau dijual sekarang 100 juta. Belum bisa beli 1 kijang. Saya pilih barang yang bermutu, tetapi harganya murah. Karena sudah pernah dipakai. Saudara-saudara. Dengan demikian, cara mengatur kaya tidak kaya, saya ada filsafatnya sendiri. Saya ada cara penilaian perhitungan sendiri. Saya beli jas tidak lebih dari $100 Amerika. Beli sepatu tidak lebih daripada $40 Amerika. Saya beli dasi selalu cari dasi yang paling murah. Di Hong Kong dasi yang saya beli itu $15. Kira-kira ini cuma uang 25.000. Saya beli barang yang murah, pakai yang murah, tetap yang bermutu cukup, yang berdesain yang bagus. Itu tuntutan ukuran penilaian saya. Saya rasa saya tidak miskin. Saya mengerti musik lebih banyak dari orang kaya. Mengerti seni lebih banyak daripada banyak seniman yang biasa. Saya mengerti teologi, mengerti filsafat, mengerti ilmu jiwa, mengerti sejarah lebih dari siapapun.
segala kekayaan di dalam mental, di dalam rasio, di dalam pengertian, di dalam bijaksana, cukup untuk saya menangani kesulitan hidup di dalam dunia dari segala segi. Itu lebih penting daripada kantong uang banyak. Lebih penting garasi mobilnya mewah. Lebih penting dari rumah yang hiasannya mahal. Karena kekayaan jangan dinilai daripada sudut materi. Kekayaan dilihat daripada sudut kerohanian, sudut pengalaman hidup, sudut kelimpahan daripada pengertian kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, maka Allah memberikan apa yang baik kepada kita. Tak mungkin kita minta roti dikasih batu. Tak mungkin kita minta ikan dikasih ular. Tuhan, saya mesti minta apa kepadamu? Lalu yang kau berikan kepadaku itu apa? Tuhan mengatakan, the totality is always bigger than the parts. Keseluruhan selalu lebih besar daripada segi-segi fragmen yang berada di dalamnya. Satu mobil lebih besar dari satu roda. Satu mobil lebih besar dari satu stang. Satu mobil lebih besar dari kursi-kursi di dalam mobil. Karena keseluruhan lebih besar dari berbagian-bagian. Semua ikut satu dua. Keseluruhan lebih besar dari bagian-bagian. Setiap bagian digabung sampai seluruhnya baru sama dengan keseluruhan. Tetapi keseluruhan menampung semua yang bagian. Dan semua bagian tidak mewakili keseluruhan. Kalau dilihat dari pentingnya, roda sama kursi penting mana? Kursi untuk duduk. Roda bikin mobil jalan, roda lebih penting. Saya tanya, kaca sama tempat duduk penting mana? Kaca membendung angin, hujan tidak masuk, kursi hanya duduk enak-enak. Saya tanya, yang paling penting di mobil apa? Yang paling penting di seluruh mobil ada fungsinya setir. Karena ini kalau jelek, kebahayaan akan tiba. Kalau setir tidak bisa mengatur seluruh mobil menjadi tempat yang paling membahayakan. Jadi kalau setir rusak, cepat bikin betul. Kalau kursi rusak, tidak apa-apa, bisa tunggu. Ingat kalimat ini, bagian tidak penting dari totalitas. Lalu Tuhan kalau memberi segala sesuatu, memberikan apa? Banyak orang tua memberikan hal-hal yang kecil-kecil yang dianggap penting kepada anak, tapi tidak memberikan totalitas yang menguasai seluruh hidup kepada anak-anak. Anak-anakmu kalau mempunyai iman, lebih penting dari mempunyai banyak pengetahuan. Anak-anakmu kalau mempunyai kerohanian, lebih penting dari mempunyai pakaian yang mahal. Anak-anakmu kalau mempunyai bijaksana, lebih penting dari mempunyai gelar-gelar di dalam studi mana-mana. Ini bijaksana, lebih penting dari yang lain. Itulah sebabnya pada waktu Tuhan berkata, Sulaiman, ya Tuhan, apa yang saya harus dengar kalimatmu? Mintalah kepadaku, aku pasti berikan kepada engkau. Wah, kalau Tuhan sudah janji, pastikan memberikan kepada sesuatu. Saya minta perempuan paling cantik. Saya memerlukan ratu yang paling bagus, postur tubuhnya, suaranya paling enak didengar, dan dia ada seorang paling cantik di seluruh dunia. Please give me the most beautiful lady for me to have a very, very proud queen. Dia tidak minta itu. Please give me much money so I will become the richest man in the world. Dia tidak minta itu. Apa yang diminta oleh Solomon? Berilah bijaksana kepadaku. Karena rakyatmu banyaknya seperti pasir. Aku perlu hati besarnya seperti pasir untuk menampung semua rakyat yang diperintah oleh saya. Tuhan melihat
You nak minta kuasa, nak minta kaya, nak minta subur, nak minta umur panjang. You cuma minta bijaksana. Iya Pak, saya perlu bijaksana. Karena ini lebih penting dari semua yang lain. Ini satu master key to handle every kind of difficulty in my ruling life. Waktu saya menguasai bangsamu yang begitu banyak, saya perlu satu bijaksana sebagai kunci master untuk menangani semua kesulitan di seluruh negara ini. Tuhan berkata, Solomon, karena engkau tidak minta ini, tidak minta itu, engkau cuma minta bijaksana. Saya kasih engkau bijaksana. Yang lain-lain sekaligus kasih kamu. Ini caranya doa. When you praying, engkau doa minta apa? Minta segala macam keping-keping yang kecil. Tidak usah. Belajarlah. Tidak usah minta uang, minta kaya, minta umur panjang, minta sehat. Itu semua akan diberikan secara bonus. Kalau engkau tahu bagaimana minta yang paling penting, yang tidak penting semua bonus. Saudara-saudara, kalau engkau tahu bagaimana berdoa sesuai kehendak Tuhan, yang lain tidak usah doa pun tidak apa-apa. Tuhan tidak mungkin tidak kasih kamu. Ini bijaksana yang tertinggi. When you understand the highest and the supreme wisdom of God, then everything you need will be added on you. Ditambahkan kepada engkau. Secara otomatis bonus. Dulu ada satu orang cerita kerikaya. Dia pergi cari patung, dia mau beli satu patung. Lalu dia lihat semua patung. Dia lihat seorang nelayan yang sedang pancing ikan. Mukanya susah, tapi kelihatan orang tua yang bijaksana lagi pancing ikan. Lihat, ini cuma nelayan. Dia buang tempat itu, pergi lagi. Dia lihat lagi satu patung orang kaya mirip dia. Perutnya gede sekali, kelihatan gagah sekali. Lagi jalan-jalan bawa tas daripada company-nya. Wadah, ini yang bagus. Ini berapa ya? Yang jual patung bilang, you mau beli berapa biji? Saya tanya, kalau yang pancing ikan itu berapa? Wah, itu mahal. $2,000. Kalau yang ini, dia pikir orang pancing ikan orang miskin. Harganya pasti tidak penting. Tapi kaget, itu $2,000. Lalu yang cukong ini, yang jalan bawa tas gagah besar ini berapa? Jawabnya apa tahu? Dia kaget sekali. Kalau you beli itu, ini tidak usah bayar. Baru dia tahu model cukong yang mahal itu tidak ada harganya. Karena ini bundar, gemuk, gampang ukirnya. Tahu ukiran itu ya? Seperti ukiran Bali. Wah, gemuk, keblong. Seperti satu bola. Lah usah ukir apa, sudah jadi. Kalau you beli itu, yang kisutnya, yang sedihnya, yang tulangnya kelihatan, itu sukar ukirnya. Kalau you beli jadi itu 2.000, ini ambil saja free. Baru dia sadar, modelnya orang kaya, tidak ada harganya. Yang penting adalah sulitnya bikin orang miskin yang pancing ikan itu. Setiap sisinya ikan mesti diukir. Setiap tulang-tulang mesti diukir. Setiap keliput-keliput muka diukir. Susah sekali. Kalau you beli itu, you berani bayar 2.000, ini saya kasih free. Demikian Tuhan berkata, kalau you mengerti bijaksana yang paling penting, engkau dapat dari saya. Yang lain free, yang lain bonus. Banyak orang tidak mengerti kehendak Tuhan. Cuma taunya yang dipentingkan oleh dia, ini paling penting, ini paling penting. Tuhan bilang, no. Tuhan berkata, that's nothing. Will be bonus to you, will be freely given to you, if you understand the most important thing
is the wisdom from God, is the kingdom and the righteousness of God. Kalau engkau mencari kerajaan Tuhan dan mencari kebenaran Tuhan di kayu sune, yang lain akan diberikan kepada engkau dengan tambahan, tak usah bayar. Ini cara Tuhan. Masakan Bapamu di surga tidak memberikan yang terbaik kepada engkau. Nah, apa yang terbaik? Saya mau tahu yang terbaik apa. Di dalam pasal 7 ayat 9-10 tidak dikatakan. Cuma bilang kau memberi barang yang baik kepada anakmu. Demikian Allah memberi barang baik kepada kamu. Tapi yang diberikan barang baik itu apa? Tidak dikatakan di sini. Baru kita tahu di dalam Lukas 11 ayat 13. Bukankah Bapamu akan memberikan Roh Kudus kepadamu? Waduh. Jadi jangan minta kaya, minta umur panjang. Jangan minta lancar, minta sukses. Minta engkau mempunyai nilai dagang yang sukses. Minta Roh Kudus. Tidak ditulis ya, minta Roh Kudus. Tapi Tuhan akan memberikan terbaik kepada engkau, yaitu Roh Kudus. Kalau engkau mendapatkan Roh Kudus, engkau mendapatkan bijaksana. Karena roh adalah roh bijak. Kalau engkau berroh kudus, engkau mendapat kesucian. Karena roh adalah roh suci. Kalau engkau mendapat Roh Kudus, engkau mendapatkan pengertian kebenaran. Karena roh itu adalah roh kebenaran. Kalau engkau dapat Roh Kudus, engkau mendapatkan sukacita, engkau mendapatkan cinta kasih, engkau mendapatkan perdamaian, engkau mendapatkan sabaran, engkau mendapatkan ketekunan, engkau mendapatkan kemurahan, engkau mendapatkan self control. 9 buah itu semua ada di dalam Roh Kudus. Kalau engkau mendapat pohonnya, masakan buahnya tidak ada di pohon. Kalau engkau mempohonnya, makan habis, kembali ke pohon. Kalau engkau cuma dapat buahnya, sudah selesai, engkau cari lagi di pohon. Tapi kalau engkau bisa tanam pohon di rumahmu sepanjang puluhan tahun, setiap tahun buah itu akan keluar dari pohon yang sudah tertanam. Itu artinya induk dan bagian, keseluruhan dan fragmen-fragmen. If you get the mother, you get the source of the grace, and all graces will be given to you. Roh Kudus ada pemberian terbesar. Di dalamnya mengandung pemberian kecil-kecil. Banyak orang cari cuma sesuatu yang kecil-kecil, tapi tidak menemukan induknya di mana. Saudara-saudara, engkau punya kapal terbang kecil, tapi Tuhan siapkan induk kapal. Di atas induk itu bukan saja ada kapal terbang, ada bensinnya, ada senjatanya, ada pilotnya, semua disediakan. Engkau cuma ada satu kapal, engkau pergi, tak mau induk, tengah jalan bensin habis, engkau masuk ke dalam laut. Tapi kalau engkau tetap berada di induk, induk memberikan kecukupan seluruh engkau. Orang Kristen, jangan lupa minta akan dikasih. Cari akan ketemu. Ketuk pintu akan dibuka. Lalu engkau bilang, ketuk apa? Cari apa? Doa apa? Doa kerajaan Allah. Doa kebenaran Allah. Doa menemukan induk daripada kepercayaan Tuhan. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on this earth as it is done in heaven. Inilah induk. Saudara-saudara, kamu jahat, masih tahu memberikan barang yang baik kepada anakmu. Kamu tidak baik, masih berikan barang yang baik kepada anak-anakmu. Masakan Tuhan tidak memberikan. Mari kita hari ini dengan jujur kembali kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Berilah kepadaku menurut kehendakmu. Jangan beri kepadaku menurut standarku. Yang kau minta kalau dikasih itu cilaka. Kalau demikian Tuhan kasih saya menurut ukuran, standar, level
yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Karena saya mungkin berdoa salah. Saya mungkin berdoa menyamping. Tapi saya harap kehendak-Mu yang menyeluruh memberkati saya. Lebih daripada saya hanya mempertahankan bagian-bagian kecil yang mungkin membawa kesalahan yang besar dan kefatalan ke dalam hidupku. Kira-kira 70 tahun yang lalu ada seorang namanya Ku Wei Jun, duta besar Republik China, pergi ke Amerika. Orang itu waktu itu masih umur 20 lebih. Dia seorang student yang paling pintar di universitas. Dia seorang yang sangat otoritatif di dalam pengertian dan orang yang ganteng, muda, gagah sekali. Di seluruh sekolah universitas, semua orang kagum dan ingin menjadi seperti dia. Dan dia adalah seorang pemuda yang paling dihormati dan juga disayangi oleh semua wanita yang kepingin nikah sama dia. Tetapi dia tidak suka yang lain. Cuma cinta satu perempuan yang paling cantik. Disebut ada the Queen of the University. Bunga yang paling cantik di universitas itu. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya minta cuma satu. Berikan perempuan itu untuk saya. Karena saya tidak bisa cinta orang lain kecuali dia. Mati-matian berdoa. Siang malam berdoa. Siang melihat dia, hatinya senang. Malam mimpi-mimpi, ngomong-ngomong panggil nama perempuan itu. Tetapi sampai akhirnya Tuhan tidak kasih dia. Akhirnya dia sangat sedih. Seperti orang putus asa. Dia sedihnya sampai hampir bunuh diri. Tapi seorang intelektual. Akhirnya dia mengatakan, ya sudah. Kalau Tuhan tidak kasih saya menyerah. Hari pelan-pelan dia sudah lulus. Dia tidak dapat perempuan yang paling cantik itu. Dia lulus mulai masuk ke pekerjaan. Tapi tak lupa-lupa. Bayang-bayang perempuan yang cantik itu terus mengganggu dia. Berapa tahun kemudian dia mulai melupakan perempuan itu. Dan dia kira saya sudah umur sekian. Waktunya saya mesti menikah. Meskipun tidak dapat perempuan itu. Sudah cari yang biasa saja. Tetapi mesti paling sedikit yang bisa memuaskan aku. Jangan mengecewakan aku. Dan saya ada kerelaan menikah dengan orang yang lain. Meskipun tidak terlalu puas. Dia memilih satu orang di antara perempuan yang lain tidak secantik itu. Tapi dia rasa boleh juga. Lalu dia nikah. Sudah nikah, kerjanya terus maju. Satu hari dia kaget. Diangkat oleh pemerintah pusat di Nanjing. Dia dikirim menjadi duta besar Tiongkok ke Amerika. Dia kemaskan barangnya sama istrinya, naik kapal sampai di Amerika. Jadi duta besar. Beberapa tahun kemudian lahir anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Dia menjadi duta besar, makin lama makin disukai oleh orang. Dan diberikan kepercayaan yang tinggi oleh negaranya dia sendiri. Dan dia mulai tua. Satu hari dia pergi dari Washington DC, pergi ke Seattle. Dari paling timur ke kota paling barat. Di dalam pekerja berapa hari, dia masih ada kesempatan pergi melihat tempat yang indah. Taman yang sangat besar, taman bunga yang di kota Seattle itu. Waktu dia lagi menikmati seorang diri berjalan di tengah-tengah taman yang indah sekali itu. Mendadak dia dengar ada orang panggil nama waktu dia masih muda. Nama kecilnya. Dia kaget. Di sini ada orang kenal saya. Bahkan kenal nama saya yang dulu. Tidak ada orang tahu.
Saya seorang duta besar yang namanya yaitu Ku Weijin. Tapi nama julukan masih muda. Kok dia tahu? Dia kaget lalu dia melihat ke belakang. Waktu dia menengok ke belakang, melihat seorang perempuan encim yang tua, umur seperti dia. Tetapi sudah gemuknya luar biasa. Pakaiannya besar sekali, modelnya jelek sekali. Tuh dia dengan sopan datang kepada perempuan itu. Madam kenal saya. Oh kenal, dari dulu kenal. Kamu pelupa ya? Tahu tidak saya siapa? Saya tidak tahu. Kamu dari mana ya? Kok bisa panggil nama saya julukan waktu saya masih kecil? Jangan pura-pura dong. Kamu pelupa. Saya adalah perempuan yang paling cantik di universitas yang kau kejar setengah mati itu. Oh cilaka. Dia baru sadar, ini orangnya, loh kok jadi begini ya? Guamu ya kayak bola. Ini seperti buto gitu ya. Ini perempuan siapa? Saya pernah kenal dia. Jangan pura-pura dong. Saya yang dulu kamu mati-matian kejar mau nikah sama saya tidak mau itu loh. Sekarang sudah puluhan tahun, engkau jadi gini, saya jadi gini. Oh ya madam, saya lihat muka sedikit ingat. Lalu sekarang bagaimana? Sudah ada berapa anak? Anak saya ini. Berapa? Saya punya suami, sudah mati. Saya sekarang tinggal di Seattle. Lalu kamu? Saya tetap duta besar di Washington DC. Saya punya istri, sekarang umur berapa? Anak saya berapa? Umur berapa? Dia mulai cerita sudah selesai. Oh syukur ya. Istrimu masih ada. Suamiku sudah mati. Dan saya hari ini ketemu engkau mengingat hari-hari dulu. Tetapi itu sudah lewat. Ya sudahlah, kita lupakan semua. Saya sudah ngomong, selesai, mereka berpisah. Sudah pisah, duta besar ini pulang. Dia terpikir, itu loh orangnya. Queen of the University. Orang yang bunga paling cantik, kok jadi kodenya kayak gini. Ini bukan nyonya saya, puji Tuhan. Aduh Tuhan, saya bersyukur dah jadi sama dia. Kalau jadi sama dia sekarang jadi apa? Lihat dia lagi, yang lebih baik istrinya sekarang. Praise God, thank God, you didn't answer my prayer. Tuhan saya berterima kasih engkau tidak mendengar permintaanku. Engkau tidak menjawab doaku. Engkau tidak memberikan perempuan itu untuk saya. Puji Tuhan. Dia ucap syukur kepada Tuhan. Dia pulang ke rumahnya tetap berterima kasih. Belum pernah menikah dengan orang perempuan yang sekarang jadinya seperti itu. Saudara-saudara, cerita ini saya dengar sudah lama. Dan sekarang saya kasih tahu kepada saudara. Jikalau Tuhan tidak mendengar doamu, jangan marah. Jangan sedih. Jangan kecewa. Karena yang terbaik bukan menurut pikiranmu. Yang terbaik bagi engkau ada menurut ukuran, menurut rencana Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Sering tidak mendengarkan doa kita. Masakan Bapakmu di surga tidak memberikan yang terbaik kepada engkau. Yang penting dapat Roh Kudus, dapat induknya segala berkat sebagai janji Tuhan. Dia menjanjikan roh, dia menjanjikan hidup yang kekal, dia menjadikan berkat yang abadi lebih daripada yang kita minta, yang keping-keping yang kecil itu. Kiranya Tuhan dipermuliakan, kita semua kembali kepada rencana asli dari Tuhan Allah. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Saya minta Pendeta Ivan Kristiono naik ke atas untuk memimpin kita berdoa respon kepada berkat yang kita terima melalui firman Tuhan ini.
Bersyukur memiliki Allah yang menjawab doa kami sesuai dengan kedaulatan kemahatauan-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberikan kami hati yang terbuka dan mengajar kami untuk meminta yang paling penting, yang paling utama. Karena kami percaya bahwa Engkau ingin dan rindu kami mengejar kebenaran dan kerajaan-Mu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Tolong kami ya Tuhan untuk tidak meminta hal-hal yang remeh, yang dicari dan dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mempercayakan segala jawaban dari doa ke dalam kemahakuasaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.